Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kawan-kawanku dan sebagainya. Karena tidak hanya murid-murid Bapak saja kan yang ada di sini. Oke, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa, seperti di video sebelumnya, Bapak mau memberitahu kalian bahwa boleh di-share juga ke teman-teman atau ke keluarga atau siapapun bahwa Bapak mempunyai channel kedua. Yang ini channel kedua ini khusus untuk hobi saja. Jadi di channel video pembelajaran tidak akan terganggu oleh video apapun. Jadi di channel video pembelajaran khusus untuk video belajar saja. Oke, untuk linknya ada di layar yang ini yang hitam, atau bisa langsung klik di deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai ke pembelajaran. Sebelum kita melakukan pembelajaran, seperti biasa silakan disiapkan dulu alat tulisnya, camilan dan sebagainya. Lalu perhatikan baik-baik dan tonton sampai habis. Oke, kita sekarang akan mempelajari tentang pemahaman makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke, nah sebelum lebih jauh ke pembelajaran, ini kan tentang proklamasi. Nah, di kelas sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang proklamasi. Bahkan kamu diinstruksikan oleh gurumu untuk menghafalkan apa itu teks proklamasi. Ya, Bapak hanya sekedar mengingatkan. Di sini Bapak punya teks proklamasi yang mungkin bisa mengingatkan kalian kembali ya. Oke, kita baca bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu ya, itu adalah teks proklamasi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lebih jauh lagi belajar tentang proklamasi itu. Oke, tunggu ya. Bapak mau lihat dulu waktu 3 menit. Nah, di sini ada suatu teks. Kita akan baca bersama-sama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Indonesia. Oke, jadi sedikit penjelasan bahwa sebelum tanggal 6 Agustus, jadi waktu itu Indonesia masih dalam keadaan terjajah. Nah, ketika Indonesia mendengar bahwa tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus negara Jepang yang menjajah negara tersebut, negara Indonesia itu dibom oleh tentara Amerika, oleh negara Amerika, sehingga menyebabkan waktu itu kan keadaannya Jepang dan Amerika itu sedang bertempur ya, sedang perang. Nah, ketika dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9, akhirnya Jepang kalah dari negara Amerika. Nah,
dengan adanya momen tersebut, rakyat Indonesia mengambil kesempatan untuk melakukan perlawanan, karena kan di dalam masa krisis Jepang tersebut, Jepang tentunya mempunyai kelemahan kan, karena dia mungkin kekurangan senjata, kekurangan makanan dan sebagainya, kekurangan konsumsi atau logistik lah istilahnya. Logistik itu ya seperti bahan makanan, senjata, amunisi dan sebagainya, itu logistik. Nah, dengan adanya momen atau kesempatan tersebut, rakyat Indonesia melawan negara Jepang, dan akhirnya kita lihat kelanjutannya. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Anas Muhammad Hatta, Dr. Anas Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni dan Sudiro hadir pada rumah tersebut untuk menyusun teks proklamasi. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Anas Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, jadi di paragraf kedua ini hanya menjelaskan tentang saat rancangan teks proklamasi untuk nantinya diproklamasikan saat hari kemerdekaan. Oke, lanjut. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Fringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Akhirnya di tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sedikit cerita, di sini ada suatu kejadian bahwa saat akan memproklamirkan kemerdekaan itu sebelumnya ada suatu kejadian namanya penculikan Rengas Dengklok. Penculikan Rengas Dengklok ini terjadi karena ada salah satu atau pihak dari bangsa Indonesia yang tidak setujunya bahwa proklamasi harus menurut kita sebutlah kelompok muda ya. Menurut kelompok muda atau anggota muda, proklamasi harus diproklamirkan secepat-cepatnya, karena mereka tahu bahwa Jepang telah menyusun strategi untuk menggagalkan proklamasi. Maka dari itu terjadilah penculikan Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya tanggal 17 Agustus terlaksanalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini ada peranan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama sebagai pendiri ASC yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang banyak mengajarkan pemikiran mengenai kemerdekaan. Lalu Soekarno juga sebagai pengagas dasar negara yakni Pancasila pada sidang BPUPKI. Soekarno juga adalah ketua panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Lalu dia juga adalah tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Dia juga sebagai proklamator dan dia juga sebagai ketua PPKI. Itu ya, Presiden Soekarno. Oke, selanjutnya Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh bangsa yang sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Perjuangannya dimulai sangat awal ketika ia mulai mendirikan ASC, di mana bibit-bibit mengenai kemerdekaan mulai disebarkan. ASC ini adalah cikal bakal dari PNI ya, yang juga bergerak menyebarkan ideologi kemerdekaan sehingga oleh pihak Belanda dianggap sebagai pihak yang organisasi yang berbahaya.
Alhasil Soekarno berkali-kali diasingkan untuk melumpuhkan gerakannya. Sebentar, Bapak lihat waktu dulu, sudah 10 menit. Oke, satu paragraf lagi ya. Pada masa penduduk Jepang, Soekarno dan tokoh bangsa lainnya lebih dirangkul meski tidak diberikan kebebasan sepenuhnya. Bahkan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia membentuk BPU, PKI, dan PPKI, di mana Soekarno dan tokoh bangsa lainnya aktif merumuskan dan menggagas hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, meski harus dihadapkan dengan ketidaksetujuan dari golongan muda. Nah itu ya, sekilas tentang sejarah bangsa Indonesia atau sekilas tentang proklamasi. Semoga ini bisa menjadi hal yang membuatmu bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Tonton videonya jangan sampai habis. Jangan lupa juga di subscribe ya channel keduanya. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.